Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sudah siap untuk belajar matematika? Kali ini saya Emma Rosina Dewi kembali menemani teman-teman semua untuk membahas materi tentang peluang. Langsung saja yuk. Apa ini ya? Oke, ini adalah kasus yang akan kita coba cari solusinya. Di sebuah instalasi farmasi rumah sakit, jika tidak memperhatikan antrian, berapa besar peluang terambil? A. Sebuah resep dari tumpukan resep di samping. Banyak banget tumpukannya. B. Sebuah resep untuk polimata dari tumpukan resep tersebut. C. 2 resep dari poli dalam sekaligus. D. Sebuah resep poli kebidanan dan sebuah resep poli gigi dalam sekali pengambilan. Dan E. 2 resep poli bedah, sebuah resep poli kebidanan, dan sebuah resep poli anak dalam sekali pengambilan. Nah, di sini diketahui bahwa ada 5 resep poli dalam, 3 resep poli kebidanan, 2 resep poli bedah, 4 resep dari poli anak, 1 resep dari poli gigi, dan 2 resep dari poli mata. Bagaimana cara mencari besar peluang terambilnya resep untuk pertanyaan A sampai E ini? Kita bahas satu persatu. Untuk soal yang A, ditanyakan berapakah besar peluang terambil sebuah resep, berarti resep mana saja ya, dari tumpukan resep di samping. Kita akan coba menjawabnya. Pertama, kita ingat terlebih dahulu bahwa rumus mencari peluang suatu kejadian yaitu PA sama dengan NA dibagi NS, dengan NA adalah banyaknya anggota kejadian A dan NS adalah banyaknya anggota himpunan ruang sampel. Berarti kalau di sini peluang terambil sebuah resep, resep mana saja, banyak kejadiannya adalah 1 ya, karena hanya sebuah resep. Ya, kita tuliskan di sini NA-nya kita ganti dengan 1, kemudian banyak anggota himpunan ruang sampel. Berarti di sini kan ada 5 resep poli dalam, 3 resep poli kebidanan dan seterusnya, tinggal kita jumlahkan saja. Berarti tumpukan resepnya ada 5 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 1 tambah 2, sehingga diperoleh peluang terambilnya sebuah resep itu adalah 1/17. Kita simak untuk yang B. Sengaja di sini saya beri tanda merah untuk 2 resep polimata. Kenapa? Karena pertanyaannya terkait dengan polimata ini. Oke, peluang untuk mengambil sebuah resep dari polimata pada tumpukan resep tersebut adalah, saya tuliskan kembali untuk formula rumus menghitung peluang suatu kejadian. Dan tinggal kita masukkan ya. Di tumpukan resep tadi itu terdapat 2 resep dari polimata. Berarti NA-nya ada 2. Per banyak resep. Berarti ya banyak anggota himpunan ruang sampel. Tadi jumlahnya ini adalah 17. Berarti peluang terambilnya sebuah resep dari polimata dari tumpukan resep tersebut adalah 2/17. Soal berikutnya. Untuk yang nomor C, di sini ditanyakan peluang terambil 2 resep dari poli dalam sekaligus. Di sini sudah saya beri tanda merah untuk poli dalam. Ternyata ada 5 resep poli dalam pada tumpukan resep tersebut ya. Oke, caranya kita lihat. Namun sebelumnya saya ingin jelaskan bahwa ternyata kita bisa menggunakan konsep kombinasi loh
pada persoalan mencari besar peluang suatu kejadian. Nah, konsep kombinasi ini digunakan untuk mencari banyak anggota himpunan suatu kejadian A ataupun anggota himpunan ruang sampelnya. Karena kita ketahui bahwa rumus peluang itu kan NA dibagi NS. Nah, NA dan NS-nya bisa kita cari juga menggunakan konsep kombinasi. Saya ingatkan kembali bahwa konsep kombinasi NCR atau N kombinasi R atau boleh juga dibilang kombinasi R unsur dari N unsur itu adalah N faktorial dibagi N kurangi R faktorial dikali R faktorial. Mudahnya kita mengingat NCR itu adalah dari N unsur akan dipilih atau diambil R unsur. Itu lebih mudah mengingatnya. Oke, kita langsung terapkan ke soal C. Peluang A adalah banyak anggota kejadian A dibagi banyak anggota ruang sampel. Untuk banyak anggota kejadian A artinya banyak cara mengambil 2 resep dari poli dalam sekaligus. Kita lihat di sini poli dalam punya 5 resep. Jadi dari 5 akan diambil 2. Nah, dibagi banyak anggota himpunan ruang sampelnya. Totalnya ada 17 resep. Diambil 2, jadi 17C2. Oke, kita tinggal menguraikan. 5C2 itu adalah 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sedangkan 17C2 adalah 17 faktorial dibagi 17 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Yang 5 faktorialnya saya uraikan menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial saja. Yang ini tidak saya urai menjadi 3, 2, 1. Kenapa? Karena di bawah juga ada loh yang 3 faktorial, yaitu 5 dikurangi 2 faktorial, hasilnya 3 faktorial. Jadi skenario kita adalah supaya ada notasi faktorial yang bisa dicoret, gitu ya. Jadi yang di bawah juga sama, 17 faktorialnya kita uraikan 17 kali 16 kali cukup sampai 15 faktorial. Karena yang bawah ini 17 kurangi 2 faktorial hasilnya juga 15 faktorial. Nanti ini bakal dicoret. Yang 2 faktorialnya saja yang kita urai jadi perkalian 2 kali 1. Oke, kita lakukan pencoretan ya, yang sama, yang habis artinya. 3 faktorial sama 3 faktorial, 15 faktorial sama 15 faktorial. Kemudian selain itu kita juga bisa menyederhanakan bilangan yang masih bisa disederhanakan. Contohnya 4 dengan 2 ya. 4 dibagi 2 itu hasilnya adalah 2. Kemudian 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Sehingga angkanya menjadi lebih sederhana, yaitu PA sama dengan yang ini tersisa perkalian 5 kali 2 dibagi, yang ini tersisa perkalian 17 kali 8. Ini pun masih bisa disederhanakan lagi. 2 dan 8 bisa dibagi oleh angka yang sama, itu dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 4. Taruhnya 4-nya di mana? Di sini. Karena yang bersisa 4 itu adalah 8 dibagi 2. Kalau 2 bagi 2-nya 1. Satunya tidak saya tulis. Oke, tinggal kita hitung. Yang atas 5, kemudian yang bawah 17 kali 4 adalah 68. Sehingga kita bisa mengetahui besar peluang terambilnya 2 resep dari poli dalam sekaligus itu adalah 5/68. Oke, lanjut lagi. Nah, ini soal untuk yang D. Kita diminta mencari tahu besarnya peluang terambilnya sebuah resep dari poli kebidanan dan sebuah resep dari poli gigi dalam sekali pengambilan sekaligus. Oke, kita beri tanda merah ya untuk poli kebidanan dan poli gigi. Untuk mengingatkan kembali, saya berikan lagi catatan, rumus peluang, dan konsep kombinasi. Kita masukkan. Peluang terambil sebuah resep dari poli kebidanan dan sebuah resep dari poli gigi itu adalah, lihat di poli kebidanan ada 3 resep. Jadi 3C1. Kenapa? Karena dari 3 resep diambil 1 resep saja. Kemudian, kenapa ini 1C1? Karena dari poli gigi itu hanya tersedia 1 resep, diambil 1 juga, jadi 1C1 per
Kenapa 17C2? Karena totalnya ada 17 resep, akan diambil 2, gitu ya. Oke, tinggal menghitung. 3C1 itu adalah 3 faktorial per 3 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial. Yang 1C1 pasti 1. Kemudian yang 17C2 kita uraikan demikian. Langsung kita sederhanakan ya. Yang 3 faktorial saya ubah menjadi perkalian 3 kali, stop di 2 faktorial. Kenapa? Karena di sini hasilnya 2 faktorial juga. Jadi nanti ini dicoret. Kali 1 faktorial adalah 1, yang 1 ini tidak ditulis lagi karena perkalian dengan 1 itu nggak ngaruh ya, nggak berubah nilainya. Kemudian yang 17 faktorial kita uraikan jadi perkalian 17 kali 16 kali stop di 15 karena ini juga hasilnya 15 faktorial, nanti dicoret. Kemudian 2 faktorialnya kita urai menjadi 2 kali 1. Sip, kita coret langsung yang bisa dicoret. 2 faktorial dengan 2 faktorial, 15 faktorial dengan 15 faktorial sudah tidak ada lagi. Tinggal kita sederhanakan yang masih bisa disederhanakan, yaitu 16 dibagi 2 hasilnya 8. Kita tuliskan angka yang tersisa untuk menghitung peluang, yaitu yang di atas tinggal 3, yang di bawahnya adalah 17 dikali 8. Kita hitung hasil akhirnya adalah 3/136. Oke, soal terakhir adalah kita diminta menentukan peluang terambilnya 2 resep poli bedah, sebuah resep poli kebidanan, dan sebuah resep poli anak dalam sekali pengambilan. Saya sudah berikan tanda merah pada masing-masing resep poli yang ditanyakan pada soal. Kita lihat jawabannya. Dan saya ingatkan kembali konsep peluang serta konsep kombinasinya. Karena ada 3 poli yang terlibat, kita bisa menuliskan seperti ini. Yang pertama, mengapa 2C2? Sekarang saya balik aja deh cara neranginnya ya. Kenapa 2C2? Karena di sini 2 resep poli bedah. Poli bedah ada 2 resep, mau diambil 2 gitu ya. Kenapa 3C1? Karena di sini ditanyakan sebuah resep poli kebidanan. Poli kebidanan ada 3 resep, diambil 1. Kenapa 4C1? Ngambil sebuah resep poli anak. Poli anak resepnya ada 4, mau diambil 1. Begitu. Dibagi, totalnya ada 17 resep, diambil 4. Dari mana 4? 2 resep tambah 1 resep tambah 1 resep. Jadi resep. Oke, kita hitung. 2C2 kalau sama angka atas sama bawah tuh pasti 1. Oke, supaya cepet ya. Jadi 2C2 adalah 1. Kemudian 3C1, kenapa 3? Diingat juga ini trik cepat untuk mengerjakan soal kombinasi. Apabila angka di sini atau R-nya adalah 1, maka nilai kombinasinya adalah angka yang di atas nilai N-nya ya. Jadi 3C1 3. Nah, ini juga sama 4C1 4 aja langsung gitu ya. Per 17C4. Sekarang kita hitung dengan menggunakan konsep kombinasi. 17C4 itu adalah 17 faktorial per 17 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. Kita tuliskan kembali yang atas, kemudian 17 faktorialnya kita urai. Jadi perkalian 17, 16, 15, 14, dan berhenti di 13 faktorial. Karena yang bawah, setelah kita kurangkan hasilnya juga 13 faktorial, supaya nanti saling mencoret ya, saling menghabiskan. 4 faktorialnya kita urai menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yuk, coret. Habis. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. 16 sama 4. 16 bagi 4 berapa sih? 4. Oke, kita tulis dulu. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya 5. Dan 14 dibagi 2 hasilnya 7. Kita tuliskan angka tersisa di sini. Yang atas ada 1 kali 3 kali 4 dan yang bawahnya ada 17 kali 4 kali 5 kali 7. Ini ada lagi yang bisa dicoret ternyata, yaitu 4 sama 4 ya. Oke, kita coret dulu. Nah, ini hasilnya yaitu 3/595. Itulah peluang terambilnya 2 resep poli bedah, 1 resep dari poli kebidanan, dan 1 resep dari poli anak.
anak dalam sekali pengambilan. Mudah ya, semoga dari kelima contoh soal yang sudah kita bahas tuntas, ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman dalam mengerjakan konsep peluang yang ternyata bisa juga dengan menggunakan bantuan konsep kombinasi. Nah, sekarang waktunya untuk mengasah kemampuan teman-teman. Ini adalah soal yang pertama. Dan ini adalah soal yang kedua. Oke, sebelum saya mengakhiri video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah kata-kata mutiara tentang peluang. Hargai peluang pertama. Hancur peluang pertama, belum tentu ada peluang kedua. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.